Salam sugeng kabingan tansah wonten ing pigesangan kita sami para derek tunggil pangabdi ing Kristus Yesus. Kita sami ing pangabdi Paskah kaping 7 bulan Kespel ing bulan menika, pangabdi ing minggu tanggal 21 Mei 2022 kaladosan dening Bapak Pendhita Rendra. Sumangga Bapak Ibu para derek pasamuan kula aturi jumeneng saha memuji saking Kidung KPK 28 ayat 1 kalih. Sowan Gusti, haleluya, sono kidung pamuji, haleluya. Yang percaya nyawiji, haleluya, ing tresno tulus yakti, haleluya. Bapak lan Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sarengan mlebet wonten ing pangibadah lan ngakeni ingkang mekaten. Pangibadah ing wanci enjang menika kawula lampahi wonten ing Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Mugi siramat lan tentrem rahayu nunggil wonten ing Bapa lan Ibu tuwin para sedherek kinasih. Amin. Bapak Ibu kaaturan pinarak. Sumangga kita sesarengan maos wonten ing pangandikanipun sabda ingkang sinerat wonten ing setunggal Petrus nggih menika bab sekawan ayat 12 ngantos dumugi ayat 13. Kula badhe maos kanthi basa Indonesia ingkang mekaten. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Sumangga kita amini kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Kristen, kita pujiaken angka 3 dasa sekawan pada setunggal lan kalih.
Bapak lan Ibu, duwe para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sarengan ngakeni sedaya kelepatan lan dosa-dosa kita. Angge kanthi dasar pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius inggih menika bab 22 ayat 37 ngantos dumugi ayat 52 ingkang mekaten suraosipun hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Semoga kita sarangan amini kanthi ngrepekaken kitung pasamuan Kristen kita puji akan ongkos kawan dosa gangsal padha setunggal lan kalih. Gusti angan sira wong dosa aruming wacana umareka nyuwun lalu lini pura mareosno adinira Gusti angantya ya kapara adoh umareka Gusti anganti sira ya nyanyuwe marang Gusti. Gusti angantya sira wong dosa aruming wacana umareka nyuwun luwaran dene pura mareosno adinira Gusti angantya ya kapara adoh umareka Gusti anganti sira ya nyanyuwe marang Gusti. Sumangga Bapak lan Ibu duwen para sedherek, kula aturi Bapak Ibu sami jumeneng, kita nampi pawartosih rahmat ingkang sinerat wonten ing kitab Roma bab sekawan. Kita badhe maos ayat 7 ngantos dumugi ayat 8 ingkang mekaten suraosipun. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Bapak lan Ibu keaturan pinarak. Sumawa kita sarengan sami amini pawartos rahmat menika kanthi memuji kidung pasamuan Kristen angka 8 kalih kita pujiaken padha setunggal lan kalih.
salib ing ama, bangun turut ring Allah, babarkan tresno sejati, jagat tentrem pasuki. Kula mesti nderek Gusti ngantos lami-laminyo, kemartosan Injil suci margi ning tiyang waluya, margi ning salib ing ama, bangun turut ring Allah, babarkan tresno sejati, jagat tentrem pasuki. Bapak lan Ibu tuwin para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita sarengan sami maos wonten ing waosan kita Kisah Para Rasul ayat bab setunggal ayat ingkang 6 ngantos dumugi ayat 11. Waosan menika badhe dipun waosaken dening majelisipun pasamuan. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, akan kita baca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membuka mata hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau firmankan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Amin.
Bapak lan Ibu tuwin para sederek ingkang kinasih, semoga kita sarengan sami ngrenungaken sabda mulya ingkang berjudul Bersabar dalam Penderitaan. Penderitaan bagi setiap orang pasti tidaklah mengenakkan. Dan bagaimana rasanya seorang itu bisa menderita? Menghadapi penderitaan itu pasti tidak mengenakkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap dari kita itu pasti pernah mengalami penderitaan. Baik itu penderitaan kecil sampai dengan penderitaan yang besar. Dan sebagai persekutuan orang percaya, kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan muncul seringkali itu akibat keimanan kita kepada Tuhan Yesus atau karena kita adalah orang Kristen. Tentu saja Tuhan pernah mengatakan bahwa kita itu pasti akan dibenci oleh dunia dan kita pasti akan menderita karena itu. Mungkin saja ketika sekolah kita mengalami masa-masa yang sangat kelam, mungkin ada yang pernah diejek atau dibully oleh teman atau bahkan guru karena agama kita agama Kristen. Atau mungkin kita sulit naik jabatan atau naik pangkat karena di KTP kita tertulis beragama Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga kesulitan kita tentang mengurus perizinan-perizinan atau bahkan perizinan mendirikan tempat ibadah bahkan gereja. Sejak kekristenan lahir, Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi orang percaya. Karena dari awal, misalnya ketika Kekaisaran Nero berkuasa, Nero itu adalah seorang kaisar yang ke-6 di Roma. Ia memerintahkan selama 15 tahun bahwa orang-orang yang percaya atau orang Kristen itu disiksa, dijadikan hidupnya menderita. Orang banyak mengatakan bahwa Nero memerintahkan agar Roma dibakar, kemudian menyalahkan orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma. Nah, tentu saja catatan-catatan sejarah ini sangat jelas bahwa faktanya orang-orang Kristen disalahkan atas kebakaran yang terjadi selama 9 hari itu. Selama itu, perburuan atas orang-orang Kristen mulai meningkat serta menjadi penganiayaan yang mengerikan yang terus berlangsung selama sisa pemerintahan Nero. Bapak dan Saudara, tindakan yang sangat mengerikan atau kalau istilah sekarang itu barbar ya. Jadi Nero ini sangat mengerikan terhadap orang Kristen, menjadi lebih buruk lagi daripada yang mereka alami sebelumnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jauh sebelum Nero berkuasa, para pengikut Yesus sudah mengalami penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus naik ke surga, ini menjadi hal-hal yang penting bagi orang Kristen. Seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Para murid itu datang ke Yerusalem seperti yang telah ditetapkan oleh guru mereka. Nah, itu berarti bahwa mereka masuk ke tengah-tengah musuh. Tentu saja sebagai manusia biasa pasti ada rasa takut. Para murid ketakutan dengan orang-orang Yahudi yang pernah menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi mereka diminta untuk ke Yerusalem. Dan mereka masuk ke situ bagaikan domba di tengah-tengah kawanan serigala. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keberadaan mereka ini tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Di sini nampak bahwa mereka masih mempunyai rasa takut yang sangat besar kepada orang-orang Yahudi. Mereka juga hidup dalam tekanan. Saat itu adalah saat-saat kesusahan
dan bahaya bagi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, keberadaan orang percaya tidak dapat lepas dari namanya penderitaan. Penghiburan dari Rasul Petrus yang sebagaimana tertulis dalam tema ibadah kita, yaitu dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak dan saudara yang terkasih, Rasul Petrus di sini menunjukkan bahwa ada mara bahaya dari seorang musuh yang lebih kejam daripada orang-orang yang paling jahat sekalipun. Dan ia menyebutnya, yaitu lawanmu adalah si iblis. Ini kata Rasul Petrus. Bukan yang menuntut dan melawan dalam perkara besar, tetapi si iblis ini sebutan berasal dari sebuah kata yang berarti dia dapat menghantam, dia dapat menusuk. Di sini Rasul Petrus juga menasihati bahwa tentang pentingnya bersabar di bawah penderitaan. Sekarang ini dan kondisi saat ini mungkin membuat kita tidak lagi bersabar dalam kondisi saat ini. Mungkin ada yang tidak betah di rumah, bosan di rumah, pengen rekreasi tapi tempat wisata ditutup, pengen jalan ke sana, jalan ke sini, main ke rumah sahabat, tetapi tidak boleh keluar rumah karena PSBB. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Namun Bapak, Ibu dan Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di sini bahwa kita harus bersabar. Dan apa kata firman Tuhan? Bahwa Rasul Petrus menasihati supaya kita menganggap penderitaan itu bukan baru pertama kali kita temui, tetapi itu memang sudah menjadi fakta sejarah bahwa orang Kristen itu pasti akan menderita. Nah, ini beratnya menjadi orang Kristen. Kita harus menjadi orang yang menderita, tetapi penderitaan ada sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebab sekalipun penderitaan itu terasa amat berat bagi kita, namun hanya dimaksudkan untuk menguji, bukan untuk menghancurkan. Nah, ini bedanya penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Penderitaan itu untuk menguji, bukan untuk menghancurkan. Dan penderitaan menguji itu menguji kesungguhan hati, menguji kekuatan kita, menguji kekuatan kesabaran kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, tentu saja kita dapat melihat kesabaran orang percaya ada dalam diri kita masing-masing. Masih sabarkah kita? Dan pertanyaannya, Bapak Ibu dan Saudara, apakah yang kita lakukan agar kita dapat bersabar menghadapi penderitaan ini? Kalau kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, hal yang mereka lakukan adalah bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini dikatakan dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal 1 ayat 6 sampai 14. Para murid hanya bisa melakukan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Mereka bertekun dalam doa, menghabiskan banyak waktu untuk berdoa, lebih dari biasanya. Sering berdoa dan berdoa dalam waktu yang lama, ini menjadikan kita lebih kuat, Bapak Ibu. Dan momen seperti ini, kita sering kali berada di rumah dengan keluarga kita. Mari jadikan momen ini sebagai momen penting untuk kita menjadi sehati bersatu dalam doa.
Oleh karenanya, Bapak dan Saudara yang terkasih, betapa berharganya kesatuan hati dalam menaikkan permohonan-permohonan dalam doa. Meskipun hanya satu orang yang berbicara, memimpin doa dalam keluarga kita masing-masing. Saudara yang terkasih, dalam menghadapi penderitaan seperti yang kita alami saat ini, sudah selayaknya lah orang percaya bersabar dan bertekun dalam doa. Mari Bapak Ibu dan Saudara, bahwa seperti doa Tuhan Yesus, kita adalah milik Allah Bapa. Allah Bapa mengetahui apa yang kita alami, dan Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan dan memberikan perlindungan bagi kita. Mungkin saudara masih ingat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa burung pipit siapa yang memberikan makan, atau bunga bakung itu tidak lebih indah dari jubah Salomo. Nah, di sini kita bisa melihat sebagai orang yang percaya, baik sebagai pribadi maupun persekutuan, tidak dapat lepas dari yang namanya penderitaan. Ada hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam menghadapi penderitaan itu, yaitu satu, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini adalah suatu kegiatan khusus doa bersama, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan pengikut Tuhan Yesus kala itu. Mungkin ada yang beralasan, kami sudah membawa persoalan dan penderitaan dalam doa setiap ibadah. Namun Bapak Ibu dan Saudara, hal itu belumlah cukup. Tetapi marilah kita bersama-sama, bukan hanya sekedar berdoa, doa dalam ibadah-ibadah minggu maupun ibadah patuan, bahkan doa syafaat. Tetapi kegiatan khusus doa bersama itu perlu kita sediakan secara waktu khusus. Dengan doa itu kita akan diberi kesabaran oleh Allah Bapa kita, dan Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita untuk bertahan sampai Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan pemulihan atas hidup kita. Dan marilah ini semuanya kita bawa dalam doa, supaya semuanya ini cepat berlalu. Segala hal-hal yang mungkin saat ini membuat kita menderita, Tuhan membawa pemulihan atas semua ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak dan Saudara, marilah kita amini perenungan firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Pasamuan Kristen nomor 123, bait pertama sampai bait yang kedua saja. Yen sira sangsara sarta sedih, mantep pracaya Allah tantepe, ojo wedi Gustimu nganti kadursi lan mesti kasora pepeteng dosa ing langsira monggo karaharjan kang sinandang. Yen sira sangsara
Gustimu nganti engkau dursi lan mesti kasuran pepeteng dosa ilang sirna wong raharjan kang sinandang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita mendoakan bangsa dan negara kita, bahkan segala pandemi yang kita alami saat ini, kiranya Tuhan memulihkan kita. Beserta kita berdoa untuk gereja dan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan untuk bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia ini. Kiranya segala hal yang terjadi, pergumulan, bahkan pandemi yang dialami bangsa negara ini, kiranya Tuhan memulihkannya, sehingga kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Ngantang, mulai dari Pepantan Pujon sampai Pepantan Kasembon. Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Berkati warga jemaat, sehingga dalam setiap keluarga Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kesabaran dan kekuatan hari lepas hari. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dalam kehidupan kami, kini pun sampai selama-lamanya. Tuhan, kami menyerahkan segala ungkapan syukur kami melalui ungkapan syukur persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi sarana berkat bagi kerajaan Allah melalui gerejamu GKJW Jemaat Ngantang ini. Kami serahkan ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami selanjutnya, bahkan keluarga kami masing-masing, baik dalam pekerjaan, aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami. Kami hanya berserah dan berharap bahwa semuanya ini cepat berlalu dan Tuhan memulihkannya. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa, untuk segala kehidupan kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ungkapan syukur, doa permohonan di dalam kuasa kasih nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu, Dia telah memberikan segalanya untuk kita, kesehatan dan lain sebagainya. Mari kita persembahkan apa yang Tuhan telah kita berikan, yang telah kita persiapkan dari rumah. Dan persembahan ini berdasarkan dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 yang begini bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan persembahan ini akan diiringi dengan pujian Kidung KPK nomor 181. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan. Kita pujikan nomor 111. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua.
Bapak lan Ibu, tuwin para sederek sumangga kita sami nampi berkah. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci, mugi paring berkah ing dinten menika ngantos salami laminipun. Amin. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap mring kita. 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 Bapak Ibu saha sederek kinasih, kula aturi pinarak pengumuman matur nuwun dumateng Bapak Pendeta Rendra ingkang sampun lelados wonten ing pasamuan ngantang ing dinten menika, lan matur nuwun dumateng Pandu Puji saha tim ingkang kapatah nderekaken kangge ngrojongi wontenipun ing dinten menika sesarengan pangabekti. Menanggapi warga diimbau harap ada di rumah, PSBB Malang Raya sudah mulai diaktifkan. Yang pertama, harap jaga diri, jaga jarak, biasakan di rumah, pakai hal-hal yang terbaik, dan kalau keluar rumah pakai masker, berjemur, berdoa, dan Tuhan akan selalu mendampingi dan memberkahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matur nuwun. Amin.